sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kenalkan, nama saya Erinida Pula. Saya mahasiswa dari STTAM Nias Barat. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan membahas tentang materi yang telah dipercayakan kepada saya, yaitu Teologi Sistematika 4. Yang berkata di dalamnya itu anelologi. Definisi anelologi. Etimologis, kata anelologi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu anelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu, pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Ada juga di situ istilah dalam Alkitab PL dan PB. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak. Putra Allah malaikat juga disebut putra Allah. Yang kudus, malaikat itu juga disebut yang kudus. Tentara surgawi, malaikat disebut sebagai tentara. Dalam PB, bahasa Yunani anelos. Namun kata ini ditujukan untuk manusia 6 kali. Kata anelos sama dengan malak, juga berarti utusan atau berbicara dan bertindak atas orang yang menutus dia. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. Ada juga di dalamnya itu asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub pasal 36 ayat 7, malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberikan suatu tugas kepada malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Ada ngatur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 18 ayat 3. Mereka tetap disebut roh. Kita bisa lihat juga dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan dengan perkawinan. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 12 ayat 25, mereka juga tidak mati. Kita bisa
bisa juga lihat dalam Lukas pasal 20 ayat 36. Malaikat adalah makhluk ciptaan. Pemazmur menyuruhkan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya. Bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain, malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 148 ayat 2-5. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak berhitung jumlahnya. Pernyataan tentang penciptaan menunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk berangan cucuk. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 22 ayat 30. Jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriasin secara liberal berarti 10.000, namun di sini berarti seribuan yang tidak terhitung. Malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat lebih berhikmat dari manusia. Para malaikat lebih berkuasa dari manusia, namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Secara khusus, dalam hubungan masa depan, para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Karena itu, mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Pada akhirnya, pada masa akhir, manusia telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Ada juga di situ klasifikasi malaikat. Para malaikat berperan sebagai pengusaha, perintah, yaitu 1. Tingkat dari para malaikat yang jatuh. 2. Pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Penguasaan adalah mereka diberi otoritas penghulu dunia gelap. Ada juga di situ malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Mikhail disebut sebagai penghulu malaikat dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung
sebagai pelindung Israel. Malaikat yang melayani Allah. Kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Ada juga di situ pelayanan malaikat. Melayani Allah itu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan Yesus kepada mereka. Malaikat melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Ada juga di situ relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penyerapan penghakiman atas orang-orang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan kehancuran Sodom karena dosa mereka. Kita bisa lihat dalam kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 13. Di situ kita bisa lihat para malaikat terlihat menghakimi orang dari Israel karena penyembahan berhala. Kita bisa lihat dalam Yehezekiel pasal 9 ayat 1 sampai 11, malaikat memukul Herodes karena ia menghujat sehingga ia mati. Para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 16 ayat 2 sampai 17. Ada di dalamnya. Di situ kita ada penjelasannya seterusnya. Itu saja yang telah bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.